Jadi ketika sudah selesai ditahan, mobil diparkir ke sebelah kanan. Itu kan kawasan pertokoan. Ada beberapa belasan anggota Hizbullah. Rata-rata kan pakaiannya hitam. Itu langsung handphone saya dirampas, paspor saya diminta, terus itu ada dari Indonesia, tapi ternyata tetap nggak ngaruh. Jadi kita itu masuk itu mungkin sekitar jam 9 lah, 9 malam masuk ke situ, itu diborgol, terus ditutup mata. Saya Faisal Assegaf, saya wartawan, biasa di daerah perang. Saya pernah ke Gaza 2012, terus revolusi Libya sampai Gaddafi meninggal. Ya itu. Ya, kunjungan kemarin saya akhir bulan lalu itu kunjungan ketiga ke Lebanon. Sebelumnya saya 2007. Saya masuk sampai itu ketika penempatan pasukan Garuda pertama setelah perang 2006. Nah itu saya masuk ke selatan sampai ke Kona, Marjayun, terus Litani sampai perbatasan Lebanon Israel. Saya juga sempat motret patroli pasukan Israel di seberang perbatasan, waktu itu cuma dibatasi kawat aja 2007. Nah terus kemudian saya 2018 juga ke Lebanon, itu waktu itu ikut menyampaikan meliput bantuannya Dato' Tahir untuk pengungsi Palestina di Biqo. Nah itu kemarin itu saya pergi. Kalau saya memang sih selalu pengen ya, karena untuk perang itu kan buat saya itu adrenalin lah. Adrenalin, jadi apalagi kita menjadi saksi sejarah. Ketika perang Libya itu saya menjadi saksi sejarah sampai pemimpin Libya Muammar Gaddafi meninggal. Nah saya di sana. Nah, terus kemarin juga ketika di Lebanon ya, ketika Hasan Nasrallah tewas, saya juga di sana. Jadi memang adrenalin saya terpacu lah kalau ke tempat perang gitu. Kalau ditanya takut atau enggak sih tetap takut, tapi prinsip saya sih keyakinannya mati kan udah diatur sama Allah kapan dan bagaimana dan di mana. Tapi prinsip kedua, kalau kita niat baik insya Allah panjang umur. Saya terbang dari Jakarta itu Jumat malam 23 September. Nah, jadi saya tidak sempat mengantar anak saya balik ke pesantren. Jadi saya ke sana 23 September. Terus harusnya 20 September. 20 September. Nah, naik Turkish Airlines. Jadi transit di Istanbul. Nah, cuma karena setelah saya juga baru tahunya pas sampai di Istanbul itu di bandara ternyata Turkish Airlines membatalkan tanpa ada pengumuman. Setelah saya cek berita, ternyata Panglima Hizbullah itu Ibrahim Aqil, dia itu penggantinya dari Fuad Syukur. Fuad Syukur kan tewas oleh serangan udara Israel di Beirut tanggal 30 Juli, sehari sebelum pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas di Teheran, Iran. Nah, itu ternyata hampir semua maskapai membatalkan. Tadinya saya berpikir, apa saya balik aja ya? Karena kan saya juga nggak tahu, karena maskapai rata-rata pada nggak ada yang terbang lagi ke Beirut. Tapi setelah timbang-timbang, saya di sana nginep di Istanbul, nginep 2 malam. Setelah saya pikir, sayang udah sampai sini. Karena Istanbul Beirut itu penerbangan cuma 1,5 jam. Nah akhirnya saya cek-cek, ternyata ada Middle East Airlines. Dan itu satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan ke Beirut. Baik dari Doha, dari Dubai, kemudian dari Jeddah, yang ke Beirut. Nah itu akhirnya saya beli maskapai Middle East Airlines untuk PP, karena memang pesawat saya Turkish Airlines itu PP untuk tanggal 3 baliknya tanggal 30. Ya saya pengen meliput suasana perang di sana. Jadi ya saya tahu ada larangan dari Kementerian Luar Negeri kan untuk orang Indonesia untuk tidak terbang ke Lebanon karena situasi keamanan yang berbahaya, tapi buat saya sih itu tantangan. Apalagi ya karena saya udah biasa juga, jadi terus juga saya memang kenal dengan petinggi Hizbullah, yaitu antara lain Muhammad Hassan Ra'ad, itu dia ketua fraksinya Hizbullah di Parlemen Lebanon. Terus juga saya kenal dengan mantan juru bicaranya Hizbullah yaitu Ibrahim Al-Musawi. Terus saya juga kenal dengan kepala relasi medianya Hizbullah yaitu Muhammad Afif. Jadi saya memang sebelum saya terbang, saya memang sudah janjian bahwa saya minta waktu wawancara. Nah itu ternyata pas di sana karena situasi memang tidak memungkinkan, karena rata-rata
bukan hanya sayap militer ya, bukan hanya komandan militer yang jadi sasaran, tapi orang-orang politik kayak anggota parlemen juga bisa jadi sasaran. Makanya agak susah. Akhirnya saya nggak dapat wawancara ketika di sana. Jadi saya tiba itu mendarat itu dari Istanbul itu penerbangan jam 8:30 malam, itu 1,5 jam, jam 10 saya mendarat di Bandara Rafiq Hariri. Itu kosong banget. Jadi saya punya fotonya itu kosong. Jadi yang sampai cuma penerbangan kita aja waktu itu pas malam itu, karena saya lihat itu penerbangan terakhir kalau untuk dari Istanbul ke Beirut. Jadi itu benar-benar kosong. Ya terus saya juga sampai di terminal kedatangan ya nggak ada sampai belasan orang lah ada di situ yang nunggu kedatangan kerabatnya. Nah, terus ya udah saya nunggu di sana, saya nunggu dijemput oleh staf lokal KBRI namanya Pak Rahman yang memang sudah saya kenal dari 2007. Malam itu sih sudah mulai banyak pengungsi ya, Senin ketika saya tiba itu, Senin malam itu 23 itu sudah banyak pengungsi dari selatan ke mana, ke Beirut, dari Lebanon Selatan. Terakhir itu ketika saya di sana itu udah lebih dari 500.000 pengungsi. Saya juga sempat lihat pengungsi yang ada di pinggiran jalan. Jadi yang penuh itu hotel kayak hotel saya, terus juga apartemen. Kemudian yang nggak dapat apartemen atau nggak ada rumah kerabat keluarga, mereka tinggal di jalan. Jadi mobilnya diparkir jalan, ya udah mereka nginep di situ. Jadi setelah saya sampai, saya kan memang saya nih akhirnya menghubungi Rana Asahili. Rana Asahili anggota kantor media relationnya Hizbullah. Itu cewek. Jadi saya bilang bahwa saya mau ziarah ke makamnya Fuad Syukur sama Ibrahim Aqil. Oh silakan kata dia. Memang dari Jakarta saya udah kirim paspor saya, udah saya kirim. Jadi mereka udah tahu. Nah terus ketika saya ke sana itu nggak ada masalah. Memang banyak karena habis bom siang. Saya ke sana tuh sore. Jadi itu pemakaman khusus pejuang Hizbullah. Ada sekitar 2 atau 3 lubang liang lahat lah yang sudah disiapin untuk yang korban yang serangan siang. Nah saya ziarah ke situ, saya sempat baca surah Al-Fatihah ngirimin ke Fuad Syukur sama Ibrahim Aqil. Nah, kemudian itu saya pergi ke sana. Biasanya itu saya pergi itu teman baik saya dari 2007 itu namanya Ali Jabir. Ali Jabir itu orang Syiah tapi dari Amal. Kan di Lebanon itu ada 2 gerakan Syiah. Satu gerakan Syiah Amal, satu gerakan Syiah Hizbullah. Itu kayak ketua parlemen Nabih Berri itu dari Syiah Amal, bukan dari Syiah Hizbullah. Nah itu Ali Jabir, cuma Ali Jabir waktu itu nggak sempat karena dia harus pergi. Terus Pak Rahman juga harus belanja karena Pak Rahman ini orang kepala rumah tangganya KBRI Beirut. Akhirnya yang ada Ahmad. Ahmad ini orang Dahia, dia staf lokal bagian ekonomi, tapi ternyata dia nggak gaul. Dia tinggal di Dahia, di kawasan memang mayoritas Hizbullah. Akhirnya saya pergi dengan dia. Terus si Ahmad mencoba mengkonfirmasi lagi, dia nelpon ke Rana, oh iya silakan, intinya disuruh datang. Udah selesai situ, saya bilang, saya mau beli kaosnya Hasan Nasrallah, saya bilang. Oh iya ntar ada di tempat saya, ya udahlah kita jalan dulu. Jadi di seberang pemakaman itu, seberang jalan masih kawasan Dahia, itu disebutnya Hari-Harik. Nah kita ke sana, jadi cuma beda seberang jalan doang, seberang-seberangan. Kita ke sana. Saya sempat mau lihat lokasi ledakan siang itu, tapi karena udah terlambat nggak boleh lagi buat wartawan, ditutup. Akhirnya kita ke sana. Saya nanya sama Ahmad, pakai mobil Ahmad ini, bukan mobil KBRI, mobil pribadi dia. Saya tanya, Ahmad boleh ngerekam kan nih? Saya rekam itu jalanan. Jadi kamera saya nggak ditolehin ke kanan atau kiri, lurus aja. Nah di detik ke-16, orang yang sempat ketangkap kamera nyebrang itu di depan mobil saya, dia menghentikan mobil saya. Otomatis ngerem mendadak ya, handphone saya jatuh, udah kita blank. Ya saya cuma zikir aja masalawat, udah nggak inget apa-apa lagi lah, karena kaget dan juga ya takut lah lagi perang terus tiba-tiba dihentiin sama kelompok Hizbullah yang memang kelompok paling kuat di Lebanon. Jadi ketika sudah selesai ditahan, mobil diparkir ke sebelah kanan, itu kan kawasan pertokoan. Ada beberapa belasan lah anggota Hizbullah itu, rata-rata kan pakaiannya hitam-hitam. Itu langsung handphone saya dirampas, paspor saya diminta, terus ditanya dari Indonesia, tapi ternyata tetap nggak ngaruh. Terus adalah sekitar 2 jam jadi penangkapan itu sekitar jam 5. Nah, kemudian Ahmad, kita udah nggak ingat apa-apa lagi ya, Ahmad cuma ingat ngubungi Rana Asahili yang kita hubungi sebelumnya kan, karena itu teman saya juga. Dia bilang,
Kata Ahmad, dia lepas tanggung jawab, nggak bisa bantu. Nah kita nggak ingat, saya tuh punya di handphone itu ada nomornya Pak Yosi Aprizal, kuasa usaha KBRI Beirut, terus Pak Rahman, Pak Ali Jabir. Kita udah nggak ingat semua itu. Jadi bener-bener blank lah, karena kita takut juga kan, takut. Situasinya juga kan itu di daerahnya dia, basisnya Hizbullah, ya sekitar 2 jam lah. Sampai sempat ada anak muda Hizbullah itu yang kurang ajar, kepalan tangan kanannya ditaruh di dagu saya sambil dia bilang Zionis, Yahudi, spy gitu kan. Nah beruntungnya ketika saya di situ, itu tas saya nggak diperiksa karena di dompet saya itu ada uang shekel, mata uang Israel. Sisa saya waktu liputan ke Gaza itu ada 250 shekel. Kalau di dolarin sekitar $80. Itu kenang-kenangan memang saya nggak pernah keluarin dari dompet sejak saya pulang dari Gaza. Kayak gitu. Nah terus setelah 2 jam kita itu kemudian dibawa di kantor intelijennya Hizbullah. Itu masih di daerah Dahia. Jadi kita tuh jam 7 masih di jalan. Habis itu dibawa mobil Ahmad, dibawa oleh orang Hizbullah. Kita pindah ke mobil Hizbullah. Itu ada yang satu yang di samping saya bawa laras panjang. Udah kita ketakutan ya, karena kan ya namanya situasi mencekam. Terus juga lagi perang, daerah Dahia tiap hari diserang sama Israel kan, otomatis kita disangka mata-mata lah intinya kan. Akhirnya kita dibawa ke sana, itu di suatu bangunan. Saya nggak ingat lah jalannya karena udah malam kan. Nah itu naik ke lantai 2. Saya lihat di pintunya, ada simbol Hizbullah. Simbol Hizbullah kan benderanya kuning, ada lambang laras panjang kan ke arah atas itu. Nah, udah masuk di situ. Kita di situ ada lelaki tua berkacamata. Nah ternyata di pojok itu, di pojok kita kan duduk, misalkan nih ruangan masuk dari sebelah sini, kita duduk di sebelah sini, pojok yang ngadep ke sana. Itu di pojok itu ada mahasiswa jurusan jurnalistik dari Amerika. Dia ditangkap duluan sama. Jadi ketika itu serangan siang, dia itu kan bukan wartawan. Dia orang asing, tiba-tiba dia mendekati lokasi. Akhirnya dicurigai, langsung ditangkap. Nah, saya nggak ingat nama depannya, tapi yang jelas dia keturunan Bangladesh, nama belakangnya klannya itu Chaudhry. Nah, udah kita sekitar sejam di situ. Sebenarnya bukan saya yang diintimidasi sih, lebih ke Ahmad. Karena Ahmad itu dia warga situ, tapi dia tidak tahu bahwa tidak boleh mengambil foto atau merekam video di daerah Dahia. Itu katanya aturan itu udah berlaku sejak perang 2006. Nah artinya saya berkesimpulan Ahmad ini berarti nggak gaul. Padahal dia orang situ dan dia juga pendukung Hizbullah, penggemar Nasrallah. Hasan Nasrallah, seperti itu. Nah setelah sejam, total 2 jam sampai di kantor itu intelijen sejam, kita tiba-tiba diambil sama intelijen militer Lebanon. Jadi kasusnya kita nggak tahu kenapa dialihin ke intelijen militer Lebanon. Ahmad, karena kan saya wirid terus tuh, sepanjang sejak dihentiin tuh saya cuma wirid aja, udah mau baca sholawat. Udah selesai situ, di mobil Ahmad bilang gini ketika dibawa sama intelijen militer, tenang Pak, kita udah di tangan tentara pemerintah, nanti juga dibebasin. Ternyata dibawa ke kantor intelijen militer. Di sana kita diinterogasi, terus ditanya-tanya, terus isu biodata semua. Udah gitu kirain udah dilepas, itu adalah sekitar sejam. Ternyata kita dibawa lagi. Dibawa itu ke kantor Kementerian Pertahanan Lebanon. Nah kantor itu bertiga. Jadi beda mobil, kalau si Chaudhry itu beda mobil, dia di depan, kita di belakang. Pakai mobil Ahmad. Nah udah gitu sekitar 15 menitan lah kita nunggu. Terus tiba-tiba Chaudhry keluar. Sebelum dia keluar kita lihat dia diborgol sama ditutup matanya. Saya sama Ahmad bilang gini berdua nih, wah udah gak enak nih kayaknya nih rasanya. Ternyata habis itu Ahmad yang kedua, habis itu saya yang terakhir mau masuk. Jadi kita itu masuk itu mungkin sekitar jam 9 lah. 9 malam masuk ke situ. Itu diborgol, terus ditutup mata. Nah, terus kita dimasukin dulu ke ruang kamar mandi, tempat cuci pakaian dekat kamar mandi. Di situ ganti baju dari yang kita pakai, semua sepatu itu ganti. Waktu itu seragam penjara itu kaos oblong warna merah tapi nggak nyerap keringat, terus sama celana pendek hitam, udah bolong bagian belakang yang saya pakai ya. Udah gitu saya sempat cium sih, bau banget kayaknya nggak pernah dicuci nih seragamnya ini. Ya udah pakai, terus pakai sendal karet warna hitam. Habis itu ya ditutup lagi mata, diborgol, terus kita nggak tahu suasana di luar itu, pokoknya masuk ruangan baru dibuka. Habis itu kita sempat berdiri adalah mungkin setengah jam berdiri bertiga itu, karena saya tahu deket-deketan saya bisa rasain ininya lah keberadaannya si Ahmad maupun si Chaudhry. Udah gitu kita dibawa ke ruang interogasi pertama. Itu komandannya itu kumisnya tebal, badannya
gembrot lah istilahnya, gemuk. Terus juga cuma pakai kaos you can see. Terus dikeluarin semua tuh. Semua isi tas kita dikeluarin isi tas. Karena kan kita baju sama celana semua udah ganti di yang kamar mandi tuh, ruang cuci. Dikeluarin isi tas, dikeluarin semua baik saya punya Chaudhry maupun si Ahmad. Nah pas saya itu dibuka dompetnya. Itu kan ada uang dolar juga kan, uang buat bayar hotel, terus buat tiket balik, terus sama selama saya di sana. Nah itu komandannya kaget, loh ini ada uang shekel 250. Ditanya, ini uang Israel dapat dari mana ya? Saya bilang, saya dapat di Gaza karena memang di Gaza itu rakyat Palestina kan ininya kan transaksinya dengan menggunakan uang shekel, mata uang Israel, karena mereka kan belum negara jadi nggak punya mata uang sendiri. Nah kemudian udah situ terus ganti lagi sama pertanyaannya pertanyaannya selalu sama ya, biasalah proses interogasi, kenapa, dari kapan sampai di Libanon, udah berapa kali ke Libanon, kemana aja Libanon. Nah seperti itu. Nah adalah 3 kali malam itu sebelum akhirnya kita masuk ke sel. Tapi proses interogasi itu berlangsung sopan ya, nggak ada bentakan, nggak ada ini. Cuma ya setiap kita keluar dari satu ruang ke satu ruang itu pasti mata ketutup sama tangan diborgol. Jadi kita nggak tahu situasi di luar itu. Tapi yang jelas itu penjara itu di bawah, di basement. Jadi nggak kelihatan matahari. Terus kita masuk itu, saya nanya sama Ahmad, kira-kira jam berapa ini? Paling jam 12 nih. Kita masuk sel itu sel ukurannya itu 1,8 meter lebarnya, panjangnya 3 meter, warnanya krem. Itu ternyata di situ udah dihuni 5 orang, semuanya orang Libanon. Yang paling disegani nama panggilannya Abu Ali. Nah sel itu nggak ada kipas angin, cuma lampu neon panjang, nyala 24 jam. Ventilasinya hanya di atas pintu itu bagian atas itu ukurannya seukuran handphone lah. Seukuran handphone. Nah jadi nggak ada kipas angin. Ahmad aja, jadi ketika kita masuk di sana semua nggak ada yang pakai baju. Karena emang gerah, nggak ada kipas angin, nggak ada hawa. Terus Ahmad juga buka kaosnya. Kalau saya kan nggak biasa buka kaos depan orang, jadi saya nggak buka kaos sama sekali, saya tahan. Nah itu selama di sana kita itu dikasih makan, kan saya juga cerita sama mereka, rata-rata udah ada yang berbulan-bulan, ada yang 50 hari. Jadi ketika masuk itu, pertama mereka pakai baju kaos itu, ya itu yang dipakai selamanya sampai mereka bebas. Nah itu hanya boleh ke kamar mandi, baik untuk buang air kecil atau buang air besar, itu hanya sekali sehari. Itu pagi. Jadi biasanya yang lama itu, yang saya ngobrol itu, mereka itu manfaatin ke kamar mandi itu, selain buang air kecil, buat air itu, mereka mandi sekalian sabunin ininya. Baju sama celana, karena itu aja mereka pakai, nggak ada diganti-ganti, nggak boleh diganti. Terus kita itu dapat jatah itu makan 3 kali sehari, itu namanya roti khubus, roti gandum yang bulat yang dibakar. Tapi karena ini penjara kan nggak ada yang hangat, nggak ada yang baru, jadi yang lama. Jadi saya paling ngambil cuma 4-5 gigitan aja, cuma supaya biar perut nggak kosong. Terus jatah minumnya itu 2 liter untuk sehari. Jadi ketika 5 orang ya 2 liter 5 orang, ketika tambah saya sama Ahmad 2 liter untuk 7 orang. Itu sempit banget ya, karena 7 orang, saya paling tidurnya cuma nyender di pintu, tapi nggak tidur sih, tidur duduk aja, nggak tidur berbaring. Ya saya ya biasa aja cuma wirid, terus saya sempat baca Yasin di situ di dalam sel itu 3 kali sampai saya bebas besok malamnya. Jadi ya setiap total itu mungkin ada 6 kali. Jadi besoknya itu kita diinterogasi lagi 3 kali. Pertanyaannya sama, diulang-ulang aja. Diulang-ulang. Itu masuk malam, baru keluar besok malamnya. Besok malam. Ya. Total 6 lah kira-kira. 6. Saya juga nggak sempat ngitung, tapi sekitar 6. Ya sekali interogasi bisa. Ya untuk nenangin diri sih. Saya cuma sempat nangis sebentar setelah saya ngobrol, namanya Abu Ali. Jadi dari penghuni itu namanya yang disegeni namanya Abu Ali. Dia itu anaknya 5. Jadi saya baru tahu, itu kata si Ahmad itu penjara khusus teroris. Jadi ketika orang sudah masuk di situ, dia nggak bisa nelpon keluarganya dan dia nggak bisa dijenguk. Jadi pihak keluarga tuh nggak ada yang tahu kalau orang udah masuk ke situ. Nah Abu Ali cerita sama saya, dia bilang saya punya anak 5, yang ke-5 dalam kandungan. Dia lagi kangen, terus dia keluar air matanya pas cerita, dia balik nanya, kamu punya anak berapa? Saya bilang kalau dihitung sama yang meninggal 3. Yang pertama kan meninggal, terus saya bilang saya punya anak yang terakhir cewek masih 5 tahun. Nah disitulah saya mulai sedih tuh. Tadinya pas pertama ditangkap itu saya nggak terlalu sedih ya, jadi nggak keluar air mata. Cuma habis cerita Abu Ali terus ngelihat dia netesin air mata, akhirnya saya juga ya ikut sedih lah jadinya.
Ikut sedih karena kita kan nggak tahu. Karena begini, yang bikin kita sama Ahmad tuh makin takut karena kita nggak sempat nelpon orang KBRI. Artinya begini, wah jangan-jangan KBRI nggak tahu nih. Wah kita nggak tahu sampai kapan kita lepaskan, karena kita intinya kan kita nggak sempat ngasih tahu KBRI. Bisa jadi KBRI nggak dikasih tahu juga atau nggak tahu kita di mana, seperti itu. Ya udah, yang saya kerjain sih buat nenangin diri ya itu aja, wirid, zikir. Nah, sholat sih untuk pertama kalinya saya sejak akil balik ya sholat pakai celana pendek, terus juga tayamum karena nggak boleh wudhu. Jadi ke kamar mandi itu keluar sel itu sehari hanya satu, kecuali kita waktu itu kebutuhan untuk interogasi ya. Tapi selain itu sekali hanya ke kamar mandi itu sehari sekali. Dan itu saya nggak minum. Rata-rata penghuni penjara itu ya mereka kencingnya di botol aqua itu. Saya sempat dengar cerita penghuni yang lama itu, yang 5 orang Libanon. Pernah ada wartawan atau orang asing dia bilang 15 hari di situ. Sehari aja saya mikir, waduh, udah bajunya itu aja, nggak ada ventilasi, terus kita hanya boleh sekali doang ke kamar mandi, itu pun dibatasi harus buru-buru. Saya bilang gimana kalau 15 hari saya dengar cerita itu. Ya kalau saya sih mikirnya, saya tuh mikir matinya itu ketika pertama kali dicegat. Waduh mati nih. Ketika pertama kali dicegat ya. Saya pikir wah mati nih, karena kan ya istilahnya Hizbullah lagi disasar, terus saya orang asing, terus ternyata juga di sana ada aturan nggak boleh foto ataupun nggak boleh ngerekam video, ternyata saya ngerekam, itu kan pelanggaran serius lah intinya. Nah itu saya mikir matinya di situ, tapi setelah masuk penjara ya saya cuma berpikir susah banget untuk pertama kalinya seumur hidup saya kan nggak pernah masuk penjara, tapi untuk pertama kalinya ya saya masuk penjara di jauh lagi di negara orang. Udah gitu penjaranya khusus teroris lah, karena memang itu penjara di Kementerian Pertahanan, gak sembarangan. Jadi saya dapat cerita setelah bebas itu dari si Ali Jabir. Jadi malamnya itu Kementerian Pertahanan Libanon nelpon ke KBRI, yang angkat resepsionis. Jadi ngasih tahu bahwa ada staf lokal dengan wartawan dari Indonesia kita tahan. Nah besok paginya si Ali Jabir ini memang kan lobbynya kuat di Badan Keamanan Libanon. Jadi Pak Yosi itu diminta hubungi kepala intelijen. Akhirnya Pak Yosi pagi itu hubungi kepala intelijen, menanyakan, minta konfirmasi apa benar ditahan staf lokalnya dan saya waktu itu. Ternyata benar. Terus kepala intelijen Libanon bilang ya kita akan segera bebaskan. Itu pagi, tapi kita baru dibebaskan itu malam. Kita itu sempat takut ya. Jadi ketika pergantian sipir besoknya itu siang, itu sempat ada sipir nakut-nakuti kita bahwa saya dengan Ahmad itu cuma tahanan titipan. Jadi setelah proses interogasi selesai, kita akan dibalikin lagi ke Hizbullah. Itu kan jauh lebih menakutkan karena mereka milisi. Nah, jadi nggak ada hubungannya lagi dengan pemerintah. Itu kalau buat saya ya di tahanan Hizbullah lebih menakutkan ketimbang di situ. Walaupun sebenarnya sama-sama nggak enak lah. Jadi setelah bebas saya bersama Ahmad itu kan mobil Ahmad diparkir di jalan. Itu kan kalau Kementerian Pertahanan tuh agak nanjak di daerah perbukitan. Nah, kita pakai mobilnya Ahmad. Memang disuruh oleh Ali Jabir itu. Ali Jabir jemput kita telat. Dia kan sopir KBRI, sopir duta besar lah. Nah, kita dijemput telat. Kita akhirnya ke KBRI balik tuh sampai di KBRI 10:30 malam. Jadi benar-benar perut kita sama-sama lapar itu karena kan memang kita makannya susah itu. Roti khubus itu udah kering banget, jadi ngunyahnya susah, terus nelannya juga lebih susah. Jadi kita ke sana diperiksa untuk memastikan bahwa kita nggak ada luka atau apapun. Nah, jadi kita terus saya itu malam itu juga balik ke hotel. Hotel saya itu dari Dahia, proses tempat saya ditangkap itu jaraknya 11 km. Itu namanya Teluk Zaituna di dekat pantai. Ya saya setelah selesai itu saya bilang sama Ahmad, lucu ya Ahmad ya. Lucu buat saya gini. Karena saya seumur hidup kan belum pernah di penjara. Dan saya bilang lucu ya menderita dengan keren lah. Ya lucunya karena ya lucu aja kita belum pernah di penjara terus sekalinya di penjara di negeri orang gitu. Jauh lagi kan. Jauh di negeri orang. Sebenarnya saya waktu di Libya juga pernah diinterogasi sama pemberontak tapi nggak lama, paling 3 jam. Kalau yang ini untuk pertama kalinya saya begini, sampai masuk ke sel. Ya buat saya ya ketawa aja.
walaupun kita saya sempat takut ya udah selesai ya kita ketawa lepas aja lagi kalau saya. Cuma si Ahmad aja yang agak gedek dia. Dia bilang saya merasa dihina kata dia. Kalau saya sih prinsipnya dari dulu itu bagian dari resiko kita ke tempat perang. Terus kedua itu kan pengalaman istimewa yang mahal lah, nggak ternilai dengan uang dan bakal dikenang seterusnya. Bakal saya kenang seterusnya kan. Ya ketika dicegat itulah buat saya. Karena habis itu saya blank. Karena setelah parkir HP saya langsung dirampas. Itu kita udah nggak kepikiran lagi. Karena ya ini saya tahu kan Hizbullah itu kan sedang berperang. Terus juga Hizbullah adalah milisi paling kuat di Lebanon. Dan itu lebih kuat malah dari tentara pemerintah Lebanon secara militer. Ya saya ketakutan apalagi situasinya begitu, terus juga sangkaannya kan mata-mata, ya itu yang saya takutin. Saya benar-benar takut karena kan dalam sebuah perang itu ketika ada orang dituduh mata-mata itu kan ancamannya mati. Itu yang saya takut sebenarnya. Tapi untungnya saya itu mulai lega ketika diambil oleh intelijen militer. Itu yang saya lega. Saya dapat cerita. Jadi pernah ada 3 mahasiswa Indonesia. 3 apa 2 ya, saya lupa. Saya dapat cerita dari staf lokal. Jadi ada staf lokal yang rumahnya di Dahia. Pak Rahman ini rumahnya di Dahia. Jadi waktu itu celingak-celinguk. Terus tiba-tiba langsung ditangkap. Nah beruntungnya kedua mahasiswa ini, mahasiswa Indonesia di Lebanon, dia nelpon Ali Jabir. Akhirnya dijemput, akhirnya bisa bebas. Cuma 3 jam mereka. 3 jam. Terus juga pernah saya dengar cerita ada pasukan TNI di Lebanon Selatan, Unifil itu. Mereka itu ketika patroli atau apa gitu, mereka nyasar ke daerah Hizbullah. Ini cerita dari staf lokal ya. Itu mereka diinterogasi, habis itu handphonenya diambil, baru dibalikin ketika mereka balik. Jadi kayak gitulah intinya. Kalau saya pikir ini kan milisi. Milisi ini kan istilahnya mereka punya aturan main sendiri. Saya khawatirnya namanya mereka orang lagi emosi ya. Ini kan yang nangkep orang lapangan. Padahal saya kenal dengan tadi saya bilang Ibrahim Al-Musawi, terus Muhammad Hasan Ra'ad, terus Muhammad Afif, kepala relasi medianya Hizbullah. Mereka itu welcome. Cuma ini yang nangkep orang lapangan. Jadi agak beda lah. Saya berpikirnya, wah kalau di Hizbullah ini ya jauh lebih mengerikan lah ketimbang intelijen militer Lebanon. Karena kan mereka tahu di sini ada staf lokal KBRI juga. Jadi otomatis mereka paham mereka harus menghubungi pihak KBRI. Apalagi juga saya kan warga asing juga. Enggak sih. Malah saya merasa pengalaman ini sangat istimewa. Cuma saya herannya, ini kan saya di handphone ini ada nomor Jenderal Israel, ada nomornya penasehat Perdana Menteri, nomor Menteri juga, saya punya nomor sipil IFMI. Untungnya mereka mungkin mereka nggak punya prosedur ngecek nomor phonebook kali ya. Di sini saya banyak nomor orang Israel. Terus ada bekas kepala Mossad juga saya punya di sini. Nama-nama Israel kan kelihatan ya. Nah itu saya nggak tahu kenapa mereka nggak ngecek juga handphone saya. Walaupun mereka rampas itu ya sampai 3 jam kemudian handphone saya berpindah ke intelijen militer. Terus pindah lagi ke bagian penjara yang di Kementerian Pertahanan. Ya mungkin mereka bakal yakin bahwa saya mata-mata. Apalagi kalau misalkan mereka meriksa dompet ya. Karena kan orang berpikir kan, wah ini dibayar nih sama Israel masih ada 250 shekel belum ditukerin gitu. Bisa jadi mungkin itu perkiraan saya sih. Karena pertama kalau mereka cek ada phonebook, ada nomor-nomor Israel. Terus juga mereka lihat di dompet saya ada duit shekel. Kan ada korelasinya lah. Bahwa ini orang memang punya koneksi ke sana. Terus juga dia ada sisa uang di sana. Terus juga kalau kata orang-orang juga kan saya ngobrol sama mahasiswa. Kalau mereka juga ngecek ini saya, background link saya kan beberapa kali jadi narasumber di televisi pemerintah Israel. Untuk kasus misalkan bagaimana hubungan Indonesia-Israel atau isu kemarin Indonesia sempat mau buka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya itu sudah adalah sekitar 7 kali lah diwawancara.